Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Hukum Perdata akan menjelaskan materi tentang hukum perkawinan, di mana kelompok kami beranggotakan yang pertama Ageng Naufal Taqiyuddin, yang kedua Aisyah Rusdiani, dan yang ketiga saya sendiri, yakni Basiratus Syafitri. Penjelasan yang pertama yakni pengertian perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan hakikatnya adalah suatu ikrar bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk terikat dalam suatu ikatan perkawinan untuk membangun keluarga. Dalam konsep Islam, perkawinan adalah perjanjian agung. Iktikat baik dalam ikrar perkawinan adalah dengan mencatatkan perkawinan tersebut melalui pejabat yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan. Dengan pencatatan ini, maka kepentingan para pihak dalam perkawinan bisa terlindungi dan pasti, termasuk juga mengenai status anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Yang kedua adalah syarat-syarat perkawinan. Untuk melangsungkan perkawinan, seseorang diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam undang-undang. Syarat-syarat tersebut ialah: yang pertama, memenuhi ketentuan agama dan kepercayaan yang dianut. Yang kedua, persetujuan dari kedua calon mempelai. Dan yang ketiga, telah mencapai umur 21 tahun. Bagi calon yang berumur di bawah 21 tahun, maka harus memperoleh izin dari kedua orang tuanya jika keduanya masih hidup. Izin hanya mungkin diberikan kepada anak laki-laki yang sudah berumur 19 tahun dan perempuan sudah berumur 16 tahun. Yang keempat, bukan merupakan perkawinan yang dilarang. Yang kelima, tidak terikat dalam suatu tali perkawinan, kecuali laki-laki yang mendapatkan izin dari pengadilan, yakni Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Yang ketiga yakni pencegahan perkawinan. Pencegahan terhadap perkawinan ditujukan kepada perkawinan yang tidak memenuhi syarat atau perkawinan yang tergolong sebagai perkawinan yang dilarang, dan juga pernikahan yang salah satu pihaknya dalam pengampuan. Pihak-pihak yang diberikan hak untuk melakukan pencegahan perkawinan adalah: yang pertama, keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah. Yang kedua, wali nikah, wali dan pengampu. Yang ketiga, pihak lain yang berkepentingan. Dan yang keempat, pejabat pencatat perkawinan. Pencegahan perkawinan ini diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan. Perkawinan tidak dapat dilangsungkan selama pencegahan belum dicabut. Yang keempat adalah pembatalan perkawinan. Perkawinan yang di dalamnya kemudian diketahui telah dilakukan dengan penipuan, pemaksaan, atau ancaman, bisa dilakukan upaya pembatalan. Upaya pembatalan ini hanya mungkin dilakukan dengan alasan untuk menghindari terjadinya kesengsaraan antara suami dan istri. Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan antara lain: yang pertama adalah pihak keluarga dalam garis keturunan ke atas dari suami atau istri. Yang kedua, suami atau istri. Yang ketiga, pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. Dan yang keempat, orang yang memiliki kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut. Alasan-alasan dalam upaya pembatalan perkawinan antara lain: yang pertama adalah salah satu pasangan suami istri
masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan orang lain. Yang kedua, perkawinan ternyata dilakukan di hadapan pegawai pencatat yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, serta tidak dihadiri oleh 2 orang saksi. Yang ketiga, perkawinan dilakukan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Dan yang keempat, perkawinan yang berlangsung karena adanya salah sangka mengenai diri suami atau istri. Dan yang terakhir adalah pengaturan harta bawaan dan harta bersama dalam perkawinan. Dalam sistem hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, prinsip kepemilikan harta kekayaan setelah perkawinan ditentukan bahwa harta bawaan masing-masing tetap dimiliki oleh masing-masing. Dalam artian tidak ada penyatuan harta karena adanya perkawinan, sehingga masing-masing pihak berkuasa penuh untuk melakukan perbuatan hukum atas hartanya tersebut. Yang kedua, pencampuran harta hanya terjadi pada harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Harta yang diperoleh selama perkawinan ini dengan tidak memperhatikan siapa yang memperoleh menjadi harta bersama. Dan yang terakhir, penggunaan harta bersama dapat dilakukan oleh masing-masing suami istri atas kesepakatan bersama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan, dalam ucapan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.